kurang semangat rekan-rekan mahasiswa. Jadi Ibu Maya Fitria ini adalah juga ibu juga kakak-kakak kalian ya yang sudah pada tingkat kuliah ini, mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Kalau yang udah siap, boleh langsung panggil kakak abangnya aja biar dikumpulin. mana absensinya? Absensi mana? Dengan posisi absensi. Oh ya, lanjut. Kalian pakai bersama untuk mencapai teman-teman kalian di luar misalnya ataupun yang luar negeri tadi. Nah, jadi di medsos kalian biasanya kalian cari apa di medsos? Konten apa? Teman-teman yang di luar negeri juga misalnya kalian kenalan melalui media sosial. Nah, jadi di sini kakak abang ada 4. Kalian ketahui kalau kalian pakai masker, aman, jadi semua informasi itu bisa kalian dapat dari satu bentuk kalian saja. Jadi pemerintah dan organisasi masyarakat juga pada pakai visi media sosial seperti Kementerian Kesehatan itu ada yang saya jadi kalian kalau mau mencari informasi lapangan Implementasi ataupun contoh-contoh yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kami mengambil contoh pada suatu aplikasi, yaitu aplikasi Strava. Di sini ada yang sering jogging pagi, Pak, atau lari sore. Saya kalau ada juga. Biasanya kemana? Kalau di sini joggingnya kemana? Di jalan maupun sepedaan. Dengan aplikasi ini kita bisa mengukur seberapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai jarak tertentu ke suatu tempat yang kita tuju. Denyut jantung kita bisa kalian follow dan itu isinya sangat menarik teman-teman. Di situ kalian bisa tahu di Kota Medan itu lagi ada penyakit nih, kayak pencegahan melalui kita mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nama apa? Nama abangnya Nabil Rifki, mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat semester berapa? Coba. Yang cowok itu kan berapa? Program kami semester 2 sosial kesehatan yang kami kembangin sendiri, yang kami mahasiswa ini coba kembangin sendiri, di mana udah dapat lumayan lah ya 400 followers. Baru kemarin mulai dari 0 ini. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, terus ini kita lanjut dikit. Boleh nggak? Nah, kita sambung dulu ya, ya. Oh ya, kakak ini udah dapat Strava, jadi ini nggak informasiin Strava-nya aja teman-teman. Kami cuma nunjukin kalau misalkan ada teknologi dan juga aplikasi kesehatan yang dimana membantu kita. Nah ini, kakak ini kemarin lari pagi dia. Kapan larinya? Seminggu yang lalu. Gitu, jadi kayak lebih semangat gitu karena ada aplikasinya. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, saya sampaikan. Itulah abang ke 20. Abang mau ngejar diri abang, biar abang lari 20 kilo. Jadi prestasi lebih doang yang positif, yang lainnya kalian ikuti. Gitu. Lebih. Pemaparan materi dari kakak Deborah dan awal sampai tadi. Nah, jadi media sosial itu sudah kita coba biar digunakan secara baik gitu. Jadi
Teknologi aplikasi nah ini bermanfaat, sangat bermanfaat buat kita semua, di mana ini bisa melacak kesehatan Anda setiap hari. Di mana kita bisa tahu siklus haid kita itu normal apa enggak, terlambat apa enggak. Jadi teman-teman, ini merupakan salah satu contoh dari aplikasi kesehatan digital, di mana bisa mungkin teman-teman pakai ataupun kenalin ke orang-orang di rumah Anda. Informasi yang beredar dan viral itu tidak salah. Oke, pertanyaannya menarik banget ya. Jadi tadi adik ini bilang bahwa kalau misalnya ternyata informasi yang sudah diberikan itu sudah terpercaya gitu. Ternyata lama-lamaan salah. Jadi itu gimana ya, Pak? Jadi sebenarnya nih kalau informasi yang salah itu kita harus lebih mengecek lebih dalam lagi bagaimana informasi itu ada. Misalnya ada media sosial yang mengirimkan tentang dari Kemenkes. Kita harus lihat dulu dari akun Kemenkes langsung apakah itu ada atau enggak. Kalau misalnya enggak, kita tidak boleh 100% percaya akan postingan dari media tersebut. Gitu sih, Ben. Ya, terima kasih. Penyebaran platform media sosial kan sudah luas. Nah, tapi mengapa tidak ada tindakan bagi aplikasi ilegal yang bebas digunakan? Terima kasih. Kenapa kita harus menjauhi konten-konten yang negatif? Karena tadi ada dua pertanyaan dari Adil Nawal sama Adil Muhammad. Pertama mungkin kalau bisa menjawab dari Adil Nawal dulu ya. Jadi dari Adil Nawal tadi pertanyaan tentang aplikasi ilegal yang beredar di Indonesia ini. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan peraturan tentang aplikasi-aplikasi yang ilegal tersebut melalui Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE, ya betul. Jadi Undang-Undang ITE itu melarang aplikasi ilegal itu beredar di Indonesia. Jadi setiap ada aplikasi yang akan beredar di Indonesia itu harus diseleksi dulu dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Jadi kenapa bisa beredar? Jadi itu mungkin adalah kelalaian dari pemerintah dan juga dari kelalaian dari pemerintah yang tidak mengecek 100%. Dan juga itu mungkin si pengaplikasi itu juga terlalu tidak mengikuti peraturan begitu. Mungkin itu saja deh. Mungkin dari Mohen tadi ya tentang apa? Ya kenapa kita harus menjauhi konten-konten yang negatif? Jadi gimana ya nih?
kalau misalnya ada nih konten kita harus mubah 100 kilo daging gitu. Jadi kan kalau misalnya kita ngikutin konten-konten yang kayak gitu kan, itu kan merusak tubuh kita sendiri kan. Itu bisa membuat kita nanti jadi obesitas, kita nanti jadi penyakit yang harusnya tidak ada gitu. Jadi mungkin dari Mohaimin konten negatif itu seperti apa mungkin? Seperti kekerasan pornografi. Mungkin ada di sini pornografi juga. Jadi itu teman-teman sponsor jangan ikuti ya deh, karena pornografi itu bisa merusak otak kalian. Ya jangan, itu jangan dijauhi lah ya intinya. Karena pornografi itu bisa membuat kalian jadi malas, jadi tidak semangat lagi untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya kalian di kelas nih ya, misalnya guru lagi merangkak, pikiran kalian itu jadi kemana-mana gitu, tidak fokus ke gurunya. Jadi konten-konten seperti konten pornografi, kekerasan itu sebisa mungkin, bahkan bukan sebisa mungkin, harus kalian tidak boleh ikuti sama sekali. Itu sih deh. Terima kasih. Terjerumus ke dalam hal negatif. Jadi di otak itu ada yang namanya dopamin teman-teman. Kalau kita menonton hal-hal kayak gitu, otak kita bakal terjadi penumpukan dopamin. Yang dimana kalau kita terjadi gejala tersebut, kita kayak dibilang Pak Bintang tadi, kita nggak bisa fokus dalam belajar, kita nggak bisa fokus untuk kerjaan sesuatu, kita mudah terdistract nih terhadap sesuatu hal yang nggak penting bisa kita mau kerjain sesuatu. Apalagi kan di masa kalian, masa-masa remaja. Ibu mau nambahin sedikit. Tadi saya bilang abang yang Muhaimin, Caimin. Jadi tadi Bang Muhaimin bilang tentang fotografi ya. Tadi kakak-kakak juga sudah sampaikan. Ibu tambahkan sedikit. Karena itu kebetulan bagian materi itu di kampus mengajarnya tentang masalah kesehatan reproduksi. Jadi ini kalian pasti karena juga sering melihat ada berita-berita apa itu di media sosial. Masalah apa coba? Kekerasan seksual, gitu ya? Jadi supaya bang, ini kan usianya remaja nih. Di usia remaja semua kan? Di usia remaja itu kalian itu kan istilahnya nanti lahir ya. Makanya kalian itu tetap diarahkan di sini di sekolah ustaz saja. Kenapa lah? Coba kalian pernah tanya nggak sama pihak sekolah atau ustaz saja? Kenapa HP nggak boleh dibawa ke sekolah? Iya, jangan boleh. Jadinya kita kecanduan dengan HP-nya kan. Nah, nanti ustaz yang menjelaskan, kalian diam-diam pegangnya HP. Ya? Nah di HP berarti kan udah paham juga kalau mau ingin nanya kenapa kita menghindari konten-konten negatif. Apa yang abang rasakan? Ibu tanya dulu ke abang. Abang menghindari nggak konten negatif itu? Kepo kan? Ada rasa kepo nggak benoknya? Jadi kan kata abang Rafiq tidak ada dopamin. Nanti itu lama-kelamaan numpuk. Nanti bisa bikin kita kecanduan aku nggak baik kan? Iya. Jadi pikiran kita baru ke situ, fokusnya jadi terarahkan ke situ. Padahal itu kan, nah kalian belajar apa mau satu saja? Kalau konsep agama Islam itu apa? Kita mereka menonton hal-hal yang tidak baik, apalagi kami. Nah ya, dua lagi sama apa namanya? Ice breakingnya itu tepuk pagi, siang, sore, malam. Ada yang tahu nggak? Oke, jadi siang tepuknya 2 kali. Kalau tepuk sore, kalau kalian sore tepuknya 3 kali. Terus
yang menghibur, dimana sangat menghibur kita semua, tapi itu dari teman-teman tetap perlu difilter, nggak boleh terlalu keseringan, tapi untuk sekedar mengisi waktu luang sesekali diperbolehkan. Abang kembali ke emisi kita pada hari ini. Dan sedikit dari kami menjadi mahasiswa. Tiga orang yang nanya mana? Coba angkat tangannya. Yang tadi nanya 1, 2. Mana yang jawab? Oke, boleh kamu maju ke depan, mau dikasih sesuatu nih. Mungkin boleh langsung dijawab nih. Nama saya Zanur Haya. Ya, aplikasi Strava itu digunakan untuk apa? Boleh dijawab langsung ya? Jadi aplikasi Strava itu digunakan untuk mengukur jarak lari, jalan, bersepeda. Terus kalau lari juga kita bisa menghitung pace, menit berapa. Mari aja dulu, nanti perkara dalamnya nanti bagi dulu dalam masing-masing. Universitas Sumatera, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.